Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara mahasiswa IAT, hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah studi kitab tafsir modern, dan alhamdulillah kita sudah pernah, meskipun tidak sempurna karena halangan wabah ini dulu, sehingga kita tidak bisa menyempurnakan pertemuan di studi kitab tafsir era klasik. Tetapi betapapun begitu, paling tidak Anda sudah mendapatkan bekal dari beberapa mata kuliah yang merupakan serial dari mata kuliah penelitian kitab tafsir, sehingga untuk mata kuliah studi kitab tafsir modern ini saya anggap Anda sudah memiliki bekal yang lebih memadai dibanding ketika studi kitab tafsir era klasik. Baiklah saudara, kita akan mulai dari istilah modern. Modern itu artinya adalah perubahan, pergeseran yang signifikan dari, terutama dalam hal pola pikir, epistem. Jadi pola pikir manusia memasuki babak baru yang disebut dengan zaman modern. Tetapi sekali lagi bahwa perjumpaan manusia, kelompok manusia, bangsa-bangsa tertentu terhadap pola pikir modernitas modern itu berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu bangsa satu dengan bangsa yang lain, sehingga jangan sekali-kali diartikan bahwa modern itu adalah satu batasan penggal waktu tertentu, meskipun peralihan pola pikir manusia itu sudah dimulai sejak abad 16-an kira-kira, dengan adagium yang terkenal dari pola pikir teosentris menjadi logosentris, dari pola pikir ketuhanan menjadi pola pikir yang bertumpu pada manusia atau antroposentris, yang dimulai dengan kesadaran rasionalnya. Maka muncul dalam filsafat istilah aku berpikir maka aku ada. Itulah babak baru dari pola pikir manusia yang disebut dengan babak modern. Dari sinilah terjadi pergeseran di dalam semua segmen kehidupan manusia, termasuk di dalam cara manusia merespon agamanya, sehingga dalam pola pikir keagamaan pun mengalami perjumpaan dengan pola pikir modern, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran tertentu dalam pola pikir agama. Misalnya juga, dan tidak mustahil dari itu adalah, dari perjumpaan itu adalah aktivitas yang disebut aktivitas keilmuan tafsir. Itu juga tidak bisa terhindar dari perjumpaan dengan modern, sehingga muncullah apa yang disebut dengan kitab tafsir modern, yaitu sebuah rancangan kitab tafsir Al-Quran yang mufasirnya sudah memiliki pengalaman tertentu, berkenalan, berjumpa dengan alam pikir modern,
sehingga kitab tafsirnya menjadi tanda pergeseran baru, tanda peralihan dari zaman sebelumnya ke zaman berikutnya, zaman baru berikutnya. Yang ditandai dengan munculnya beberapa fakta yang tidak dijumpai fakta-fakta itu di dalam kitab-kitab tafsir sebelumnya. Oke, untuk kitab tafsir modern bagaimanapun kita tidak bisa melupakan atau bahkan mengabaikan peran tafsir Al-Quran di Mesir, karena bagaimanapun Mesir menjadi titik awal peralihan yang paling menonjol, yang kemudian dari Mesir itu menyebar ke seantero belahan dunia yang lain. Yang ini karena ada perjumpaan dengan modern yang lebih intens di Mesir, terutama di bagian akhir dari Khilafah Utsmaniyah, karena Mesir termasuk bagian atau provinsi yang jauh dari jangkauan pemerintah Utsmani, sehingga mengalami semacam perubahan yang otonom, yang menonjol dibanding belahan dunia Islam yang lain yang masih dekat dengan jangkauan kekuasaan Utsmani. Nah, yang paling menonjol di antara tanda zaman modern adalah mengapa juga harus Mesir, karena Mesir adalah negara Islam pertama yang berkenalan dengan mesin cetak. Jadi datangnya Napoleon Bonaparte ke Mesir itu membawa perubahan yang sangat signifikan, meskipun hanya beberapa tahun, beberapa bulan dia ada di Mesir, tetapi perjumpaannya dengan dunia Mesir, kemudian ketertarikan beberapa tokoh Mesir untuk menggali pengalaman di dunia barat, kemudian membawa pulang oleh-oleh dari berbentuk pergeseran-pergeseran yang terjadi di Eropa, maka Mesir menjadi bagian dunia Islam pertama yang berinteraksi secara intens dengan kemodernan. Demikian juga munculnya beberapa pemikir Islam yang termasuk bagian dari memiliki kegiatan menafsirkan Al-Quran, yang itu kemudian tafsirnya menjadi babon dari sejumlah kitab tafsir di belahan dunia lain. Jadi menjadi induk dari banyak, menyebarkan pengaruh ke banyak kitab tafsir di belahan dunia lain. Jadi itulah mengapa kita berbicara tafsir modern itu tidak bisa mengabaikan peran dari tafsir modern di Mesir. Itulah karena Mesir adalah bagian dari dunia Islam yang berjumpa dan cukup intens berinteraksi, berhubungan dengan modernitas itu sendiri, sehingga segmen-segmen kehidupan keagamaan pun mendahului belahan dunia Islam yang lain di dalam mengadaptasikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru yang disebut dengan modern. Itulah kira-kira mengapa alasan yang kita ambil mengapa harus
bermula dari Mesir ketika kita bicara tafsir modern. Karena itulah faktanya, jadi perkembangan intelektual termasuk dunia tulis menulis itu mengalami kemajuan yang cukup signifikan di Mesir akibat ditemukannya mesin cetak, mesin tulis itu, sehingga beberapa jurnal sudah mulai bermunculan di Mesir mendahului belahan dunia. Jurnal ilmiah itu terutama sudah muncul di Mesir sebelum di belahan dunia Islam yang lain itu bermunculan, apalagi di Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, meskipun di Indonesia juga ada sosok-sosok yang bisa disebut sebagai penggagas perubahan di dalam dunia tafsir Al-Quran, yang itu bisa disebut sebagai zaman peralihan menuju tafsir modern, tetapi tidak mendahului Mesir. Termasuk beberapa tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia, baik NU maupun Muhammadiyah, itu kedua-duanya juga paling tidak beradaptasi dengan modernitas dalam tafsir itu setelah mereka keduanya belajar tafsir Al-Manar di Mekah atas bimbingan Syekh Al-Minangkabawi misalnya. Jadi itulah mengapa Mesir menjadi pertama dan utama ketika kita bicara awal mula munculnya tafsir modern. Jadi itulah, dan kemudian kemodernan itu ditandai dengan beberapa tanda yang ikonik ya. Seperti tadi peralihan menuju logosentris, jadi paham serba ilmiah, saintifisme yang tadinya serba Tuhan menjadi serba ilmiah. Misalnya di dunia Kristen misalnya satu aja, ada satu contoh yang cukup sebetulnya cukup menarik untuk diangkat sebagai satu contoh. Di situ ada peralihan, misalnya adalah di dunia Kristen misalnya halilintar, petir itu dianggap sebagai batuknya Tuhan. Demikian pula di dunia Islam, di dalam dunia tafsir Al-Quran, Ar-Ra'du wal Barqu itu kalau kita baca beberapa hadis tafsir dari Nabi, itu Nabi pernah ditanya oleh sahabat apa itu sebetulnya halilintar, tapi sesuai dengan zamannya ketika itu, maka Nabi cukup menjawab bahwa halilintar atau petir itu adalah suara cambuk malaikat yang sedang mengejar setan, atau bahkan kilat itu adalah sorot mata malaikat yang sedang marah mengejar setan. Jadi kita tidak bicara soal salah benar di sini, tetapi memang zaman di mana Nabi menyampaikan peristiwa itu masih zaman di mana manusia masih alam pikirnya masih alam pikir mitis. Mitis itu artinya menerima kebenaran dengan sangat mudahnya tanpa mengajukan gugatan, apalagi gugatan, pertanyaan pun tidak. Jadi apapun yang disampaikan dari satu otoritas itu diterima dengan mudahnya. Nah, ini ternyata di zaman modern harus berhadapan dengan pola pikir yang saintifis. Wujudnya adalah temuan ilmiah bahwa petir itu sejatinya adalah satu peristiwa listrik yang terjadi di
di udara gitu, di angkasa, di mana ada kekuatan energi listrik baik yang negatif maupun yang positif, dan kebetulan bertemu maka terperciklah api yang itu kemudian memancarkan sinar yang menjadi kilat, dan itu menimbulkan satu benturan yang berwujud suara ledakan. Dan ini juga kemudian tidak bisa dihindari ketika alam pikir di dunia tafsir itu harus bertemu dengan alam pikir modern yang tadi, yang logosentris, yang saintifisme, yang harus karena periode ini ditandai dengan periode serba ilmiah, saintifisme, logosentris, jadi juga rasionalis, dan sesuatu kebenaran akan dianggap sebagai benar kalau dia bisa dibuktikan secara rasional dan kemudian bisa dibuktikan secara empirik, sehingga dunia Islam juga kemudian setelah sekian lama meninggalkan rasionalisme kemudian bertemu lagi dengan alam pikir rasionalis dan empiris, yang itu menjadi tanda dari saintifisme atau logosentrisme tadi. Dan ini mulai muncul juga, mulai teradaptasikan juga di dalam tafsir Al-Quran, sehingga kita nanti akan bicara satu kecenderungan baru di dalam tafsir yang disebut dengan tafsir adabi ijtimai, tafsir yang berorientasi kepada bahasa juga perubahan-perubahan sosial. Inilah saya kira yang menjadi cikal bakal dari tafsir modern atau induk babon dari semua bibit benih tafsir modern. Itu rujukannya adalah kepada tafsir yang disebut dengan tafsir adabi ijtimai, tafsir yang punya preferensi terjemah, punya prioritas khusus terhadap aspek kebahasaan dan aspek-aspek sosial, termasuk diantaranya adalah ilmu-ilmu sosial, teori-teori sosial, itu kemudian teradaptasikan di dalam tafsir. Itulah kira-kira gambaran tentang alam pikir modern di dalam yang terserap di dalam kitab tafsir nanti, yang akan menjadi subjek dari penelitian kita. Juga beberapa ciri yang ada di dunia modernitas teradaptasikan juga ternyata di dalam tafsir yang disebut, maka tafsir itu karena akibat beradaptasi dengan modernitas maka disebut sebagai satu tafsir yang memulai babak baru yang disebut dengan tafsir modern. Dan itu kenyataannya itu harus dimulai dari Mesir, meskipun di belahan dunia yang lain seperti India ada juga proses penafsiran dengan pola-pola baru, tetapi tidak sebesar pengaruh yang diakibatkan oleh inovasi-inovasi yang ditemukan oleh tafsir Mesir modern, terutama oleh Muhammad Abduh. Dan ini cukup faktual, saya kira cukup empirik, bukti bahwa banyak belahan dunia Islam yang lain yang kemudian terpengaruh oleh pikiran-pikiran Muhammad Abduh di dalam tafsir, tidak terkecuali di Indonesia. Dan meskipun di Indonesia ada beberapa hal yang nanti kita bisa diskusikan soal kelompok-kelompok Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan interaksinya dengan kitab tafsir yang notabene ada tafsir Mesir, yaitu tafsir Al-Manar. Ada beberapa hal yang dalam tanda kutip lucu, yang unik yang terjadi di Indonesia.
Insya Allah nanti kita akan bicarakan itu. Kita baru berkenalan dulu dengan kitab tafsir modern. Nah, untuk itu maka saya menawarkan satu buku yang wajib dibaca sebagai pengantar menuju tafsir itu sendiri, menuju kitab tafsirnya. Maka ada satu karya Jansen yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Tafsir Modern di Mesir, yang itu cukup membantu kalau kita nanti memasuki kedalaman dari masing-masing kitab tafsir, sejak tafsirnya Abduh dan Rashid Ridho ke tafsir-tafsir Mesir yang berikutnya, bahkan ke tafsir-tafsir di luar Mesir di zaman-zaman berikutnya. Saya kira itu yang paling penting, di samping buku-buku yang dulu sudah kita tawarkan di studi kitab tafsir era klasik dan pertengahan, yang ditulis terutama oleh para sejarawan tafsir dari Muslim. Ada Tafsir wal Mufassirun, ada Tafsir Warijalu, dan banyak juga termasuk tulisan yang spesifik tentang manhaj tafsir Syekh Al-Imam Muhammad Abduh yang ditulis oleh Mahmud Syattah. Itu juga penting untuk kita baca, karena di situ kita dapat menangkap pergeseran secara metodologis dalam dunia tafsir, yang itu sebetulnya sebuah akibat dari interaksi tafsir dengan alam pikir atau epistem atau pola pikir modern. Itulah yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini. Maka kita nanti paling tidak ada sesuai dengan cabang-cabang dan pengembangan dari cikal bakal tafsir modern itu, maka paling tidak kita dalam semester ini kita akan bicara khusus tafsir Mesir. Itu ada misalnya pertama babnya adalah tafsir sebagai tafsir adabi ijtimai, itu adalah tafsir Al-Manar, jadi karya utama dari Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Lalu kemudian dari situ punya turunan, punya murid menjadi punya spesifikasi tertentu, tetapi tetap mewakili arus pikir modern. Di situ maka kita tidak harus misalnya harus membaca kitab tafsir Al-Maroghi sebagai kelanjutan dari tafsir adabi ijtimainya. Kemudian yang spesifik yang menurut saya lebih mewakili, merupakan representasi dari orientasi yang khusus kepada sisi ijtimai, maka muncullah apa yang disebut dengan tafsir Al-Jawahir karya Tantowi Johari. Kemudian satu tafsir lagi yang merupakan representasi dari tafsir yang cukup spesifik menekuni sayap adabinya adalah tafsir Al-Bayani karya Bintu Syati, yang itu merupakan pengejauhan tahan dari kerangka metodologis tafsir yang ditawarkan oleh Muhammad Amin Al-Huli, guru sekaligus suami dari mufassir Bintu Syati. Jadi ada kira-kira empat kitab tafsir yang cukup menjadi contoh dari tafsir modern yang dimulai dari tafsirnya Muhammad Abduh. Untuk bicara tafsir Mesir modern atau tafsir modern yang dimulai dari Mesir, sebelum kita sampai kepada tafsir-tafsir yang lain yang sebetulnya merupakan anak turun atau kelanjutan dari tafsir rancangan awal dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang disebut dengan
tafsir Al-Manar itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan pertama ini sebagai satu bentuk informasi tentang kitab kemarin. Ada yang bertanya kitab apa saja yang akan kita teliti. Ya paling tidak sebagai contoh ada 4 kitab tafsir yang silahkan nanti Anda pilih sendiri sesuai dengan persoalan yang menarik bagi Anda. Silahkan Anda pilih di antara 4 itu untuk menjadi subjek penelitian Anda ketika Anda harus mengerjakan praktek penelitian kitab tafsir yang disebut dengan kitab tafsir era modern itu. Untuk sementara tidak bisa saya tunjuk satu persatu, saya hanya sampaikan kira-kira 4 itu, tapi di antara 4 tentu tidak harus sama. Tentu masing-masing orang punya ketertarikan yang spesifik, punya persoalan yang spesifik ketika berhadapan dengan fakta-fakta kitab tafsir ini. Tentu ada ketertarikan yang khusus kepada satu kitab tafsir, punya persoalan yang khusus dengan satu kitab tafsir, sementara yang lain punya ketertarikan yang pada kitab tafsir yang lain, dan seterusnya. Jadi silahkan Anda organisir kepada kawan-kawan di IAT semester 5 ini, siapa yang akan menulis tafsir Al-Manar, siapa yang akan meneliti tafsir Al-Maraghi, siapa yang akan meneliti tafsir Al-Jawahir, siapa juga yang akan meneliti tafsir Al-Bayan. Kita akan dalam beberapa pertemuan ke depan, insya Allah saya akan bercerita sebagai pengantar untuk masuk ke dalam kitab tafsir Mesir modern dengan genealoginya, dengan rangka akar atau pohon dari tafsir modern itu seperti apa, dimulai dari bibit yang seperti apa, kemudian tumbuh cabang seperti apa, dan kira-kira itu saya akan sampaikan dalam beberapa pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan nanti kalau ada 1-2 pertanyaan silahkan Anda masukkan di komen, dan insya Allah akan saya respon di sesi berikutnya untuk mata kuliah studi kitab tafsir modern ini. Jadi seperti tadi beberapa ciri dari alam pikir modern sudah saya sampaikan, dan ini yang akan kita telisik, akan kita tunjukkan karakter-karakter baru apa yang muncul di dalam kitab tafsir yang disebut dengan tafsir yang mewakili dari era modern itu. Jadi kalau kita kembali ke masa sebelumnya, seperti yang sudah kita bicarakan dulu di studi kitab tafsir klasik dan pertengahan, kita ketemu dengan beberapa karakter yang ada di dalam kitab tafsir era pertengahan atau klasik itu. Salah satunya adalah bahwa bahasa dari kitab tafsir masa lampau itu adalah bahasa yang bisa disebut dalam tanda kutip sebagai bahasa yang melangit, bahasa yang tidak melanding ke persoalan-persoalan kehidupan nyata di bumi ini. Artinya kalau Muhammad Abduh, kalau kita ambil kritiknya Muhammad Abduh dengan tafsir terhadap tafsir lama itu, dia menyebut bahwa mereka lebih tepat disebut sebagai intellectual exercise atau latihan intelektual dalam cabang-cabang keilmuan tertentu. Sehingga untuk bisa memahami tafsir karya Zamakhsyari misalnya, maka kita tidak mungkin tidak
menguasai atau tidak membekali diri dengan cabang-cabang keilmuan sastra balaghah misalnya. Juga mustahil kita untuk bisa membaca sukses kitab tafsir Al-Kasyaf kalau kita tidak membekali diri dengan istilah-istilah tertentu, terminologi-terminologi khas dalam ilmu kalam, terutama kalam Mu'tazilah. Bahasa-bahasa yang muncul misalnya bagaimana mungkin orang yang tidak tahu sejarah kalam dengan segala macam terminologinya masing-masing, kita akan sukses membaca muqaddimah tafsir Al-Kasyaf, di mana di situ ada ada dia menyebut Taifah Tauhidiyah, yang itu dia menyebut sebagai Mu'tazilah sering disebut sebagai Ahlul Tauhid, Ahlul Adli wat Tauhid. Disitulah sensitivitas kita akan muncul ketika kita sudah punya bekal dalam ilmu kalam untuk membaca tafsir karya Syamashari. Tanpa itu maka kita, itu yang saya sebut tadi bahasanya melangit, artinya untuk bisa memasuk ke dalam kedalaman tafsir tertentu maka kita harus menyesuaikan diri dengan spesialisasi yang dimiliki oleh mufasirnya. Itulah tafsir yang dulu, sehingga bahasanya sangat canggih dalam cabang keilmuan tertentu, sehingga tidak semua orang yang membaca kitab tafsir itu akan segera paham tanpa pembacanya itu membekali dengan kekayaan terminologi yang disukai oleh mufasirnya atau mufasir dari kitab yang sedang diteliti itu. Itulah ciri dari tafsir klasik. Jadi bahasanya sangat melangit, atau bahasa abduh itu lebih merupakan tamrinat fanin minal funun al-islamiyah. Jadi lebih merupakan luapan subjektivitas mufasirnya.